Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ismail. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling di SMP dan SMA. Dapat kita ketahui, di SMP dan SMA ini wajiblah untuk memenuhi yaitu namanya guru BK atau bimbingan dan konseling. Di sini tugas guru BK itu tersebut untuk SMP dan SMA itu tidak jauh berbeda, yaitu untuk meninjau masalah-masalah anak atau ada anak yang sedang bermasalah. Contohnya seperti itu, ada anak yang terlambat, itu pasti diurus oleh BK tersebut. Kalau anak itu sering terlambat, maka akan diberikan namanya surat atau SP dari sekolah itu tersebut, yaitu panggilan yang pertama itu teguran, yang kedua itu adalah surat panggilan untuk orang tua, dan seandainya tidak bisa memenuhi atau masih sering mengulangi tersebut, maka pihak sekolah akan menindaklanjuti anak tersebut atau mencari tahu apa sebab anak itu tersebut sering terlambat dikala SMP dan SMA. Contohnya saya sendiri, saya juga pernah terlambat di SMP maupun di SMA. Dan saya tidak akan pernah mengulangi itu tersebut, dan saya berjanji kepada guru BK itu tersebut supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat, atau saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Kalau di SMP saya dulu yaitu MTS, saya pernah terlambat itu sering, walaupun dekat. Kendalanya itu tersebut jalan di tempat saya itu dulunya kurang bagus. Sekarang alhamdulillah. Kalau contohnya saya di SMA sering terlambat adalah yaitu saya sering kesiangan atau habis sholat tidur lagi. Dan di sini saya akan menjelaskan di SMA dulu. Saya mengambil contoh yaitu program layanan BK. Di SMA tersebut ada namanya program layanan BK, yaitu terstruktur. Yang dari pertama itu organisasi, pembagian tugas, pelaksanaan program, pola penanganan siswa bermasalah, dan anggaran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu organisasi. Di sekolah SMA tersebut wajiblah untuk memenuhi organisasi. Di kala SMA ini sudah meranjak usia remaja, bisa dikatakan begitu. Dan emosional remaja itu tersebut kadang sering tidak terkontrol atau dapat sering emosi dan suka mencari gara-gara atau berkelahi, tawuran seperti itu dan lain-lainnya lagi. Di sini organisasi sangatlah berpengaruh penting agar mengajak kawan-kawan untuk berorganisasi di sekolah, agar waktu yang luang itu tersebut tidak sia-sia dan tidak terbuang, atau harga organisasi yang itu mengajak anak-anak tersebut untuk membersihkan lingkungan, membantu warga sekitar, dan lain-lainnya lagi. Yang kedua itu pembagian tugas. Di sini BK itu tersebut memiliki tugas dan wewenang. Seperti BK ini tersebut mempunyai wewenang atas OSIS, pramuka, anak sekolah, anak bermasalah, dan lain-lainnya lagi. Di sini tugas mereka kan pasti berbeda-beda, tidak akan pernah tidak sama. Tapi tanggung jawab mereka terhadap siswanya itu tersebut, jika ada bermasalah pasti dia akan lapor ke guru BK itu tersebut. Yang ketiga itu pelaksanaan program. Pelaksanaan program di sini adalah seperti adanya karya ilmiah, adanya untuk membuat mading, adanya lomba yang ada di sekitar, atau memperingati hari-hari besar Islami yang program pelaksananya adalah guru BK tersebut. Yang keempat adalah pola penanganan siswa bermasalah. Setiap anak pasti memiliki masalah yang berbeda-beda, tidak akan sama. Atau ada anak yang sering terlambat, bolos, itu kita harus mencari tahu masalahnya apa. Kita harus terus turi atau mencari tahu ke ke rumahnya itu tersebut atau orang-orang terdekat. Kita harus bertanya atau mewawancarai orang itu tersebut. Dan terakhir itu adalah anggaran. Di sini anggaran sangatlah penting untuk guru BK itu tersebut. Karena guru BK harus memiliki ruangan tersendiri, fasilitas, dan lain-lainnya lagi. Di sini
ada saran dari yang disampaikan seorang peneliti. Yang pertama itu bagi calon konselor, yang kedua itu bagi konselor sekolah, yang ketiga itu bagi sekolah, dan yang terakhir itu bagi wali kelas. Yang pertama itu bagi calon konselor adalah pelaksanaan program BK di sekolah yang berbeda memberikan wawasan kepada calon konselor sehingga nantinya ketika terjun ke dunia pendidikan tidak kaku dan tidak terbebani dalam suatu masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Contohnya seperti itu. Bagi calon konselor ini kita harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas untuk bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah anak itu tersebut. Tidaklah mudah bagi guru BK tersebut untuk menyelesaikan masalah. Pasti akan memerlukan bantuan orang lain. Dan setiap masalah di sekolah itu pastilah berbeda. Contoh yang saya sering ketahui, di setiap sekolah itu ada satu yang sama. Masalah-masalah yang sama yaitu keterlambatan siswa. Pasti setiap sekolah ada siswa yang sering terlambat atau bolos dan lain-lainnya lagi. Yang kedua itu bagi konselor sekolah. Bagi konselor sekolah di sini adalah persentase angkat pada siswa itu terbilang terlaksana dan hambatan-hambatan yang dialami konselor maupun siswa dapat memberikan informasi dalam penyampaian program dan kerjasama. Berarti di sini guru BK dan siswa saling berinteraksi atau saling bercerita. Mungkin ada anak yang satu ini tidak mau bercerita kepada seseorang. Tetapi ketika ada orang yang dipercayai, maka anak itu sangat terbuka kepada orang tersebut. Dan dia akan bercerita tentang masalah-masalah yang dia hadapi. Dan dia bertanya bagaimana solusi yang akan diambilnya atau supaya tidak terulang lagi kejadian atau masalah-masalah itu tersebut. Dan si guru ini tersebut akan menceritakan kepada orang, ibaratnya guru BK atau merapatkannya. Dan anak itu tidak mengetahuinya karena dia sangat percaya kepada seorang guru ini tersebut. Dan yang ketiga itu bagi sekolah. Di sini hambatan dalam pelaksanaan BK di sekolah adalah pihak sekolah mengetahui tugas yang dialami konselor sehingga sekolah dapat memfasilitasi. Jika sekolah tidak mampu memfasilitasi, yaitu contohnya seperti ruangan, mading, dan lain-lain, perpustakaan, dan lain-lainnya lagi, maka apa daya guru BK tersebut untuk menyelesaikan anak tersebut? Pasti dia melakukannya itu tempat terbuka. Seandainya ada ruangan itu tersebut, makanya di sini sekolah harus memfasilitasinya itu tersebut. Dan yang terakhir itu bagi wali kelas. Di sini wali kelas dan guru BK harus sangat berhubungan dengan secara baik karena wali kelas pasti mengetahui karakter-karakter anak didiknya tersebut dan jika ada kendala pasti guru itu tersebut akan menceritakannya ke guru BK dan guru BK ini akan memanggil anak itu tersebut supaya anak itu dapat menceritakan kenapa dia mengalami seperti itu. Dan bercerita, kita harus mencari solusi agar anak itu tersebut tidak seperti itu lagi. Dan saya masuk yang itu ke materi SMP. Di sini SMP ini guru BK-nya nih di sini ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini dari diri kita sendiri atau dari guru BK itu sendiri. Apakah dia mampu menangani masalah dan tidak terbebani dengan tugasnya itu sebagai guru BK itu tersebut. Dari faktor eksternal adalah kondisi lingkungan setempat. Kondisi lingkungan setempat ini sangat memacu. Atau di sini kan anak-anak melihat, oh lingkungan ini sangat kotor. Oh saya tidak suka sini. Oh saya malas sekolah. Contohnya seperti itu. Dan guru BK itu tersebut kan pastinya harus mencari tahu masalah-masalahnya. Kenapa anak ini sering bolos gini?
sekali ditemui, anak itu bercerita karena lingkungannya kurang bersih, tidak memadai. Dan di sini tugas BK harus berorganisasinya kan ada seperti OSIS, Palang Merah dan lain-lain lagi. Di sini kita harus bermusyawarah atau memusyawarahkan pendapat bagaimana caranya lingkungan ini harus menjadi bersih. Lingkungan ini menjadi bersih untuk dilihat dan disenangi para murid-murid dan lain-lain lagi. Yang kedua itu perencanaan program BK. Di SMP ini ada namanya MGNK, orang tua dan guru serta komite sekolah dalam berbagai peringatan. Berarti di sini BK turun langsung untuk memperingati hari-hari besar dan pelaksanaan program layanan BK. Berarti di sini program layanan BK tersebut. Berarti di sini perencanaan program BK di sini SMP tidak jauh dengan SMA. Berarti harus perencanaannya harus matang, harus terstruktur dari atas hingga ke bawah. Yang ketiga itu implementasi perencanaan BK, yaitu pertemuan atau rapat atau musyawarah antara guru BK, MGNK, guru, kepala sekolah, orang tua, wali kelas, dan lain-lain lagi. Yang keempat itu adalah evaluasi. Di sini evaluasi adalah mereka berharap agar evaluasinya itu program BK tersebut terencana, terorganisir, koordinir, terdokumentasi dari hasil evaluasi BKI tersebut, bimbingan konseling itu tersebut. Berarti di sini harus terencana, terstruktur. Maksudnya evaluasi tersebut. Hasil implementasi adalah guru BK diminta untuk menerima bantuan atau alih tangan kasus. Contohnya ada guru yang tidak mampu menangani anak ini tersebut karena sangat sulitnya untuk mencari informasi. Dan kita alihkan tangan ke guru BK-nya langsung supaya guru BK itu dapat menyelesaikan masalah atau mengurangi masalahnya itu tersebut. Dan yang terakhir itu adalah hambatan. Di sini hambatan bagi guru BK itu adalah sarana prasarana BK untuk ruangan khusus BK. Karena guru BK ini tersebut harus mempunyai ruangan khusus agar dapat berkomunikasi dengan anak itu dengan baik dan tidak terdengar oleh orang lain masalahnya itu tersebut. Jadi intinya SMP dan SMA ini sangatlah penting adanya namanya guru BK, terutama SMA. Karena SMA di sini mereka sudah menginjak masa remaja. Emosinya itu tidak stabil dan harus dididiknya lagi. Karena pergaulan itu sangatlah tidak baik. Jika salah pergaulan, maka anak itu tersebut akan melenceng dan menjadi tidak baik dan sangat sulit untuk diperbaiki. Tetapi pasti ada jalan untuk memperbaiki anak itu tersebut. Makanya menurut saya SMA itu sangatlah penting jika ada guru BK, jangan hanya satu atau melainkan dua agar anak-anak itu tersebut tidak salah jalan atau salah pergaulan. Sekian dari materi saya. Jika ada kata-kata yang salah itu hanya berasal dari saya. Jika ada kata-kata yang benar hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.